Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, indahnya keberagaman negeriku. Langsung saja, yang pertama, simaklah cerita berikut ini. Urang Kanekesi, suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Setelah mendengarkan cerita suku Baduy, selanjutnya diskusikan bersama teman sebangkumu. Yang pertama, adakah kesamaan dan perbedaan suku Baduy dengan suku bangsamu? Jelaskan. Yang kedua, tuliskan kata-kata yang sulit dan tidak dimengerti. Yang ketiga, tulislah pokok pikiran setiap paragraf. Tulislah di bukumu, lalu ceritakan di depan kelas. Selanjutnya, ayo mencoba. Yang pertama, siapkan penggaris plastik. Lalu, siapkan potongan kertas kecil-kecil. Dekatkan penggaris plastik kepada kertas. Apa yang terjadi? Tulislah di bukumu. Lalu, yang kedua, gosokkan penggaris plastik kepada rambut yang kering. Gosok-gosokkan terus-menerus, lalu dekatkan ke potongan-potongan kertas. Selanjutnya, apa yang terjadi? Tulis di bukumu. Dari percobaan tadi, kita dapat mengetahui setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif proton dan muatan negatif elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Oke, sudah selesai mencobanya. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Sangat banyak keragaman budaya di Indonesia. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Lihatlah di papan tulis berikut. Yang pertama yaitu tari lenggong, berasal dari Pulau Bali, dan yang kedua adalah tari saman, berasal dari Aceh. Selanjutnya, pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian.
Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Nah, pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan yang terakhir adalah segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Setelah mendengar tentang pola lantai tari, lalu kerjakan tugas ini. Yang pertama, tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata yang baku. Yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini terdapat KI dan KD. Berikut adalah KI dan KD kelas 4, tema 7, subtema 2. Kompetensi inti yang pertama adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kompetensi inti yang ketiga adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi inti yang keempat adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman berakhlak mulia. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.2 yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Selanjutnya 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa, memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menyebutkan informasi baru tentang Urang Kanekes, suku Baduy dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Yang terakhir adalah bagian referensi. Yang pertama
adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013. Dan yang kedua adalah buku siswa SDMI kelas 4 subtema 2 tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Video ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Romza Uzrifatun Nikmah, Setia Damayanti, Rosanur Khairiyah, Fauziah Thohir, dan Izzatun Istiqlaliyah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.